Nah, seperti itu. Ini data-data yang masuk. Ini misalnya dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Agung Mulia, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo, RSUP Dr. Sarjito, dan sebagainya. Nah, nanti data awal muncul seperti ini. Kemudian data awal itu nanti oleh sistem akan difilter mana yang menjadi pasien, gitu ya. Mana yang pasien. Jadi data awal itu difilter ya, divalidasi dari data-data ini mana yang dianggap pasien TB. Nah, dari pasien TB itu nanti ada status data dia duplikasi atau tidak. Nah, yang tidak duplikasi ini yang hijau warnanya itu artinya adalah data itu merupakan pasien, misalnya ini ya, yang dikirim oleh Dr. Sarjito, dia dikirim ke integrasi aplikasi SIM-RS, tetapi data itu belum ada di SITB. Jadi data itu belum ada di SITB, artinya yang namanya misalnya ini Rahma Amelia ini memang benar-benar data baru gitu ya, data baru belum ada di SITB. Nah, data baru itu bisa bermacam-macam, memang belum diinput di SITB atau bisa jadi memang miss gitu ya, memang underreporting. Jadi memang karena dia masuknya dari tempat lain bukan poli paru, maka dia tidak terinput di SITB. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian setelah itu dari yang pasien itu mana yang valid gitu ya, difilter lagi dari pasien itu, oleh ini terfilter mana yang valid. Kemudian selanjutnya jadi sebuah laporan gitu. Jadi di sini dilaporkan total masuk yang lewat SIM-RS nanti siapa saja gitu ya. Nah, ini kita treat terpisah gitu ya. Jadi kan mungkin banyak yang ekspektasi bahwa kenapa nggak data di sini ya, data awal atau yang sudah jadi pasien lah ya, atau sudah jadi pasien dan valid gitu ya. Kenapa ini nggak sekalian masuk ke kasus di sini ya, mungkin ya maksudnya ya. Nah, kenapa kok nggak sekalian masuk di kasus ini? Kalau kasus mungkin misalnya kenapa kok nggak langsung masuk di sini gitu ya, itu tadi kenapa, karena untuk di sini di yang SITB ini memang ada prosedur-prosedur yang tidak bisa kita langgar ya. Ada SOP di pelaporan TB itu sudah ada alur-alur yang tidak bisa kita langgar, di mana data tiba-tiba masuk menjadi pasien misalnya. Nah, itu yang sekarang yang menyebabkan data yang dikirimkan oleh SIM-RS itu masuknya di tempat yang terpisah gitu. Jadi di sini. Tapi data ini ya sangat bermanfaat gitu ya, sangat bermanfaat karena kita jadi tahu pasien siapa saja itu yang masuk ke kita melalui SIM-RS tetapi tidak ada di SITB gitu. Nah, selanjutnya kita bisa kebijakan lanjutan ya, misalnya apakah misalnya atau di sisi kita maupun di sisi rumah sakit gitu, apakah selanjutnya misalnya nama pasien Sulastri ini kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam SITB gitu ya, jadi serta dimasukkan atau sebagainya. Tapi minimal kita sudah mendapatkan penyisiran data itu. Mungkin itu Mbak Ayu.
Ya, terima kasih Pak Anies. Pak Sulistio, apa kameranya sudah berhasil dibuka, Pak? Untuk menyampaikan RTL. Pak Sulis? Kameraku nggak apa-apa ya, nggak terlihat ya. Lagi ada bermasalah. Nggak apa-apa, Pak. Ya udah. Ya dari tadi saya takuti nggak bisa nyala wajahku. Ya udah, silakan Pak Ayu, ditampilkan aja tuh. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menampilkan kamera saya karena laptop saya agak bermasalah dengan kameranya. Wajah tampannya nggak kelihatan ya, Pak? Iya, Bapak Ibu. Body view-nya diperbesar, Mbak Ayu. Ya, ini adalah rencana tindak lanjut Bapak Ibu sebelum kita akan menutup acara ini. Jadi yang perlu kita tindak lanjuti untuk setelah pelaksanaan workshop ini, yaitu jadi saya bacakan rencana tindak lanjut workshop integrasi SIM-RS Kansa SITB untuk batch yang pertama tanggal 14 April 2021. Yang pertama, untuk bagian rumah sakit. Diharapkan rumah sakit dapat mengidentifikasi missing cases TB yang belum dilaporkan di SITB yang dapat berasal dari polydots maupun poli lainnya di luar polydots. Misalnya ada beberapa poli-poli yang belum, apakah ada poli-poli yang belum melaporkan selain di polydots ya, seperti di poli anak, poli beda, atau poli opjin dan lain-lain. Jika ditemukan missing cases, maka rumah sakit diharapkan mulai melakukan persiapan untuk integrasi. Ya. Dari nomor 1 ada masukan atau klarifikasi dari Bapak Ibu seluruhnya. Tidak ada, setuju ya. Nomor 2, Mbak Ayu. Ke atas, Mbak Ayu. Halo, Mbak Ayu. Maaf, Pak. Tadi habis terima telepon. Silakan, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, rumah sakit. Ada yang bertanya tuh. Ya. Yang di chatting. Oke, nanti kita selesaikan dulu ya untuk RTL dulu. Yang kedua adalah rumah sakit mengidentifikasi dan menyiapkan 23 variabel wajib dari data pasien TB di SIM-RS Kansa sesuai dengan juknis integrasi SIM-RS SITB. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit menggunakan kode Fasiankes yang berasal dari website Siankes untuk integrasi SIM-RS Kansa SITB. Kemudian yang keempat adalah rumah sakit menggunakan kode provinsi dan kode kabupaten kota yang berasal dari BPS. Yang kelima, rumah sakit melakukan uji coba integrasi dengan tools yang telah disosialisasikan dan mengirimkan data real pasien TB mulai dari tahun 2000 melalui integrasi paling lambat tanggal 30 April 2021. Kemudian yang keenam, petugas TB di rumah sakit diharapkan untuk melakukan monitoring data integrasi SIM-RS dan PSITB sampai hasil akhir pengobatan.
Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah bagi rumah sakit yang belum lapor kasus STB, satu, berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota, kemudian membentuk tim TB di rumah sakit, membuka layanan DOTS dan melaporkan pasien TB tahun 2020 yang diobati dari seluruh poli STB. Ya, khususnya untuk Bapak Ibu dari rumah sakit, dari poin 1 sampai 7, apakah ada yang perlu diklarifikasi atau disempurnakan? Mohon masukan. Ya, silakan Bapak Ibu dari rumah sakit jika ada pertanyaan atau konfirmasi. Untuk poin 5, apakah sudah bisa kita sepakati atau ada masukan dari Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita lanjut saja ya Pak ya. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Pak Sulistyo. Pak Sulis. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, yang pertama adalah membentuk MOU atau perjanjian kesepakatan dengan rumah sakit yang belum pernah lapor untuk kasus TB dan memfasilitasi pelatihan untuk rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi rumah sakit yang memenuhi kriteria untuk dilakukan integrasi SIM-RS SITB. Kemudian yang ketiga adalah mendampingi rumah sakit yang akan melakukan integrasi SIM-RS SITB. Dan yang keempat adalah diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat memonitor data integrasi SIM-RS SITB yang ada di aplikasi SITB. Ya. Untuk Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, apakah ada klarifikasi atau yang perlu disempurnakan untuk kesepakatan ini? Ya, silakan Bapak Ibu dari Dinkes Kabupaten Kota. Ya, kalau tidak ada kita lanjut, Bayu. Baik, Pak. Untuk provinsi, yang pertama adalah diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi nanti dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam mengidentifikasi rumah sakit mana yang memenuhi kriteria untuk dilakukan integrasi SIM-RS STB. Kemudian melakukan monitoring untuk pelaporan kasus TB melalui integrasi SIM-RS STB yang ada di tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik laporan integrasi SIM-RS STB ke Dinas Kabupaten Kota pada akhir triwulan. Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi, apakah ada
masukan atau klarifikasi atau penyempurnaan? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk bagian B. Yang pertama adalah untuk subjek tuberkulosis, yang pertama adalah membuat grup workshop untuk integrasi SIM-RS Kansa SITB, kemudian mengirimkan juknis integrasi SIM-RS SITB. Kemudian yang ketiga adalah IT Subdit TB melakukan pendampingan teknis ke rumah sakit yang akan dilakukan integrasi baik secara virtual atau secara kunjungan ke lapangan. Kemudian memberikan umpan balik data kasus integrasi SIM-RS SITB pada akhir triwulan. Kemudian yang terakhir adalah untuk teman-teman PIankes. Yang pertama adalah mensosialisasikan juknis integrasi SIM-RS SITB ke seluruh rumah sakit, kemudian mengirimkan surat edaran Menteri Kesehatan terkait pelaporan kasus TB ke Subdit TB dan seluruh rumah sakit. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan teknis untuk rumah sakit yang akan melakukan integrasi. Selesai, Pak Yu? Ya, Pak. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang dari rumah sakit sampai ke teman-teman PIankes rumah sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi, Subdit TB dan PIankes. Barangkali ada yang perlu ditambahkan untuk rencana tindak lanjut ini. Ya, Bapak Ibu, jika ada masukan terkait rencana tindak lanjut atau ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kita tutup acaranya, dipersilakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, Mbak Yu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatting. Apakah sudah dijawab semua itu? Oh iya Pak, ini ada pertanyaan dari SIM-RS, dari iPhone. Kalau untuk SIM-RS Kansa kan sudah bisa bridging via JSON. Apakah tetap harus pakai aplikasi buatan teman-teman Kemenkes? Dari own developer SIM-RS Kansa, Pak Tio. Ya, mungkin saya minta tolong bantuan dari Pak Anies secara teknis IT ini. Oh iya, makasih. Jadi yang tentang itu ya integrasi ternyata di SIM-RS Hansa ini cukup komplit ya ternyata. Jadi tadinya kita mengira baru menyediakan datanya, kemudian dari data ke SITB, ke integrasi SITB itu masih perlu diolah dulu gitu ya. Dan ternyata di SIM-RS sendiri ternyata sudah ada gitu ya, sudah ada JSON, bahkan sudah terintegrasi. Jadi hanya perlu mengedit beberapa beberapa parameter ya, URL, user password dan sebagainya. Jadi yang tools yang tadi mungkin jadi tidak diperlukan lagi sih. Mungkin kalaupun diperlukan mungkin nanti hanya setting, itu pun mungkin nggak perlu itu ya, mungkin bisa kita ini lagi. Jadi nggak perlu yang Hansa JSON karena ternyata sudah ada di
di SIM RS sendiri di dalamnya sudah ada yang mengolah itu gitu. Oke, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Anies. Masih ada lagi Mbak Yu yang ada pertanyaan di chatting? Sepertinya sudah dijawab Pak oleh panitia. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan sesi yang terakhir dari rencana tindak lanjut ini, ya, untuk workshop ini, kita harapkan rencana tindak lanjut itu akan bisa di follow up baik dari rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten kota, provinsi, Subdit TB maupun dari Yankes. Ya, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik dari rumah sakit ya, teman-teman pengelola program, IT, ya, dan yang ada di rumah sakit, kemudian dari dinas kesehatan, provinsi, dan Yankes atas kehadirannya untuk workshop ini. Mudah-mudahan langkah awal untuk workshop ini kita dapat melanjutkan atau mengimplementasikan integrasi untuk SIM RS Kansa dengan SITB. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya mewakili panitia, mohon maaf bila dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Saya akhiri. Pak, ada ya, silakan permintaan foto bersama Pak. Oh ya, foto bersama ini ada berapa ini ya? 5 ya? 5 ya. Ya, 5 halaman Pak. Mungkin 5 kali. Mohon maaf saya nggak punya kamera nih, duh sayang. Ya silakan Mbak Ayu dipandu. Ya, tim panitia mohon untuk dibantu di screen capture ya. Ya. Jadi yang pertama kita coba, Bapak Ibu mohon untuk bisa dibuka kameranya. Di sini akan ada 5 halaman ya, 5 page, jadi 5 kali foto. Oke. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk yang page kedua. 1, 2, 3. Sudah, teman-teman panitia? Kita lanjut ya. 3. Oke, untuk yang page ketiga. 1, 2, 3. Oke, page yang keempat. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ya Pak Sulistyo, yang kelima. Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Iya, terima Silakan, kasih Pak Bapak Sulistyo Ibu. Ya, untuk dengan berakhirnya sesi foto ini, maka berakhirlah workshop untuk integrasi SIM RS dan Kansa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak, untuk materi bisa dilihat ya di screen layar.